Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan menceritakan alur cerita film India keluaran tahun 2018 yang berjudul Dil Jungle. Menceritakan seorang wanita kaya yang hidupnya tidak bahagia karena kisah percintaannya selalu gagal. Sampai suatu hari ketika dia hendak menikah, dia kembali dicampakkan oleh pasangannya. Hal itu kemudian membuat dia berubah 180 derajat menjadi sosok yang sangat berbeda. So, mau tahu gimana keseruan film ini? Nggak usah pakai lama, bemper Ombre Walk Story. Awal kisah diperlihatkan seorang wanita muda cantik yang bernama Coraline Nair, yang biasa disebut Koro. Dia dan teman-temannya, Sumi dan Getika, terlihat sedang mempersiapkan barang-barang untuk mereka bepergian. Di luar sudah ada pria yang menunggu mereka di mobil. Mereka adalah Sumit Upal dan sepupunya, Prasan. Sambil minum-minum, mereka menunggu Karo dan yang lainnya. Tak lama terlihat Koro and the gang keluar dengan memanjat tembok. Ternyata mereka merencanakan untuk kabur dan menemani Koro untuk kawin lari dengan Sumit. Di tengah jalan, Koro yang mencium bau alkohol dari mulut Sumit, dia merasa khawatir bila Sumit menyupir dalam kondisi mabuk. Akhirnya, dia mengambil alih setir dari Sumit. Di dalam mobil, Sumit kemudian memberikan kejutan. Dia mempersiapkan sebuah cincin kawin berlian untuk Koro. Koro and the gang merasa sangat senang karena sebentar lagi impian Koro untuk menikah terwujud. Tetapi di tengah perjalanan, Sumit bertanya, apakah Koro membawa uang? Karena dia sama sekali sudah tidak memiliki uang, karena semua uangnya sudah digunakan untuk membeli cincin. Koro yang memang anak dari keluarga kaya mengatakan semuanya sudah dia persiapkan. Akhirnya perjalanan mereka pun dimulai. Sepanjang jalan mereka bernyanyi dan berjoget dengan riang. Sampai suatu ketika pada saat di tengah perjalanan, Koro yang sedang menyupir tidak fokus melihat jalan. Dia tidak melihat ada tumpukan batu di tengah jalan, sehingga membuat mobil mereka jatuh ke dalam sungai. Dan kembali ke 3 bulan sebelumnya, diperlihatkan Koro yang sedang mengikuti tes pembuatan SIM. Bukannya fokus, dia malah sibuk menelpon sehingga instruktur menjadi kerepotan karena ulah Koro. Ternyata Koro sedang menelpon pacarnya saat itu. Sang pacar ingin meminta putus kepada Koro karena mereka sudah tidak lagi sejalan. Koro memohon kepada pacarnya untuk tidak memutuskannya karena berhenti mendadak, akhirnya membuat mobil yang dikendarai Koro ditabrak dari belakang. Di tempat lain diperlihatkan sebuah gym di Delhi. Di dalam terlihat Sumit yang sedang bekerja sebagai instruktur gym tersebut. Selain itu, dia juga bekerja sebagai fotomodel. Tetapi selama ini, walaupun dia menjadi fotomodel, tetapi wajahnya belum pernah terlihat sekalipun pada saat pemotretan. Sumit memang bercita-cita menjadi artis Bollywood, tetapi apalah daya, dia selalu gagal dalam audisi. Tak lama, Sumit mendapat telepon dari Tuan Doga. Doga merupakan seorang pencari bakat untuk artis-artis baru di India. Dia mengatakan bahwa akan ada audisi film di Mumbai, tetapi untuk melancarkan agar Sumit mendapatkan peran di film itu, Doga meminta uang sebesar 200.000 rupiah. Doga juga menyuruh Sumit untuk berlatih bahasa Inggris, karena dia mengatakan bahwa peran yang dicari adalah aktor yang bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Mendengar ada peluang, Sumit sangat bersemangat. Di tempat lain, Koro mendapatkan masalah. Di rumah, ayahnya marah besar karena sebelumnya Koro menyebabkan kecelakaan beruntun di jalan. Ayahnya juga mengungkit masalah lama. Ternyata Koro merupakan anak tunggal dari keluarga kaya raya di India. Pada saat ayahnya menyekolahkan bisnis dia di Inggris, Koro malah keluar dari universitas dan memilih berkuliah di jurusan sastra Inggris. Ayahnya sangat kecewa karena dia ingin suatu saat Koro bisa meneruskan bisnisnya. Tetapi Koro tidak tertarik menjadi businesswoman. Koro malah memutuskan menjadi dosen bahasa Inggris. Suatu hari, terlihat Sumit yang akan melakukan syuting iklan kondom. Dia sangat percaya diri di iklan itu karena wajahnya akan terekspos. Tetapi setelah proses syuting selesai, ternyata hasil syutingnya sama sekali tidak memperlihatkan wajahnya sama sekali. Sepulang dari syuting, Sumit langsung berangkat ke kampus. Tetapi ketika memasuki kelas bahasa Inggris, dia terkesima karena dia melihat sosok dosen cantik. Sumit langsung salting karena melihat sosok Koro.
Tak hanya itu, dia juga selalu meminta kepada Koro memberikan kelas tambahan secara privat. Tetapi karena memang dasarnya Sumit geblek dalam bahasa Inggris, dia mengalami kesulitan dalam pelajaran. Suatu malam, Koro dan Sumi pergi ke sebuah klub. Di klub, Koro yang sebenarnya tidak bisa minum, malah minum terlalu banyak, sehingga dia menjadi menggila. Koro menari sampai tepar. Tak disangka, ternyata Sumit juga datang ke klub itu. Melihat dosennya yang menggila, Sumit merasa heran karena di kampus, Koro terlihat seperti gadis cupu. Sampai suatu ketika, Koro jatuh tepat di depan Sumit. Mereka pun akhirnya berjoget bersama. Saat mengetahui dia menggila bersama muridnya, Koro langsung tepar karena mabuk. Sepulangnya dari klub, Koro yang masih mabuk bercerita kepada Sumi bahwa dia sangat tidak bahagia karena dia selalu dicampakkan oleh lelaki. Koro mengatakan dia hanya memiliki keinginan sederhana, yaitu menikah dengan orang yang bisa mencintainya apa adanya, tanpa memandang status sosialnya. Keesokannya, Koro kembali mengajar di kelas. Tetapi ketika Sumit mendekatinya, Koro menjadi salting. Dia langsung meninggalkan Sumit karena malu dengan apa yang dia perbuat tadi malam. Koro meminta maaf karena semalam dia menggila. Tetapi Sumit sama sekali tidak mempermasalahkan itu. Sumit juga menawarkan mengantar pulang Koro. Dia juga memperkenalkan dengan pacarnya, mobil merah yang selalu menemaninya. Merasa sudah lebih dekat dengan Koro, Sumit meminta dosennya itu untuk membantunya berlatih bahasa Inggris lebih intensif. Sumit juga menjelaskan kenapa dia ingin sekali bisa bahasa Inggris, karena karirnya dipertaruhkan bila dia tidak bisa berbahasa Inggris. Akhirnya Koro setuju melatih bahasa Inggris Sumit. Sampai suatu hari, Koro dan Sumit yang sedang berlatih dialog di rumah Sumit diperhatikan oleh ibunya Sumit. Ibunya merasa senang karena baru kali ini Sumit membawa wanita ke rumahnya. Diperlihatkan juga bahwa ibunya sangat mengharapkan Koro menjadi menantunya. Dia bahkan menanyakan tanggal lahir Koro untuk dicocokkan dengan Sumit, untuk mengecek apakah horoskop mereka berdua cocok. Sumit yang melihat tingkah ibunya merasa tidak enak karena bagaimanapun Koro adalah dosennya. Pada saat mengantar pulang Koro, Sumit meminta maaf karena sikap ibunya itu. Tetapi Koro sama sekali tidak mempermasalahkan itu dan berkata, memang sewajarnya seorang ibu berharap anaknya segera menikah dan hidup bahagia. Tetapi Sumit menyangkalnya. Dia mengatakan dia tidak ingin menikah muda, karena bila dia menikah muda, dia harus terikat dengan istrinya. Belum lagi bila dia mendapatkan istri yang cerewet, suka berbelanja dan suka mengatur. Karirnya sebagai artis akan tamat. Mendengar itu, Koro kemudian mengatakan, bagaimana bila ada wanita yang menyukaimu? Dia tidak cerewet, tidak suka berbelanja, dan tidak suka mengatur. Tetapi, belum sempat Sumit menjawab, Koro mendapatkan telepon dari ayahnya. Ayahnya marah besar karena Koro melupakan makan malam bersama kliennya yang jauh-jauh datang dari Inggris. Ayahnya mengatakan dia sangat menyesal mempunyai anak yang tidak berguna seperti Koro. Mendengar itu, Koro menjadi sedih dan menangis. Melihat Koro yang sedang menangis, Sumit mencoba menenangkan Koro. Tak lama, tiba-tiba Koro memeluk Sumit dan akhirnya mereka tukeran iler. Semenjak saat itu, mereka semakin dekat. Mereka memutuskan berpacaran. Hari-hari Koro yang membosankan berubah ketika bersama Sumit. Dia menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Tetapi semua tidak seindah yang mereka kira. Ibu Sumit yang sebelumnya sangat ingin Koro menjadi menantunya berubah 180 derajat menjadi menolaknya. Karena setelah dicek di primbon, horoskop Koro dan Sumit sangatlah tidak cocok. Ibunya mengatakan bila mereka berdua menikah, mereka akan mendapatkan kesialan selamanya. Ibunya memohon jangan pernah menikah dengan Koro. Karena rasa sayangnya dengan ibunya, Sumit dengan berat hati mengikuti permintaan ibunya itu. Tak lama, Sumit menjelaskan semuanya kepada Koro. Koro hanya bisa terdiam dan meninggalkan Sumit. Karena ini bukan kali pertamanya dia dicampakkan oleh lelaki. Di tempat lain, Sumit curhat kepada Prasan. Dia bingung harus berbuat apa. Tetapi fokus utamanya saat ini adalah mengikuti audisi di Mumbai dan menjadi bintang film terkenal. Tak lama, Doga menelpon Sumit. Dia mengatakan bahwa dana yang dibutuhkan untuk memperlancar audisi Sumit kurang, karena ada aktor lain yang berani memberikannya lebih banyak. Dia meminta uang 400.000 rupiah bila Sumit ingin peran itu. Sumit merasa bingung karena dia sudah tidak memiliki uang lagi. Dan uang yang 200.000 rupiah yang sudah disetorkan ke Doga tidak bisa diambil lagi. Prasan mengatakan dia hanya memiliki 50.000 rupiah. Dia juga mengatakan seandainya Sumit tidak memutuskan Koro, mungkin Koro bisa membantunya karena dia anak orang kaya.
Dan secara kebetulan, Koro menelpon Sumit. Koro mengatakan bahwa pada saat dia bersama Sumit merupakan masa-masa paling membahagiakan untuknya. Dia meminta kesempatan bila Sumit benar-benar mencintainya. Kawin larilah denganku. Dan kita kembali ke masa kini. Koro and the gang terlihat selamat dalam kecelakaan itu. Tetapi semuanya shock karena tidak mengira mereka harus mengalami nasib sial ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyusuri hutan dan kembali ke tujuan awal mereka, yaitu pergi ke Mumbai. Di sini Sumit terlihat menjadi lebih arogan karena kehilangan mobilnya dan dia terancam gagal untuk mengikuti audisi di Mumbai. Belum lagi Shumi yang sepanjang jalan terus mengoceh sehingga membuat Sumit menjadi lebih kesal. Puncaknya adalah ketika Sumit dipaksa untuk memanjat pohon untuk memetik apel. Dia terjatuh dan menimbulkan luka di wajahnya. Sumit merasa kesal karena wajahnya adalah aset menjadi artis. Sumit sampai membentak Koro dan mengatakan hal-hal yang kasar. Tak lama mereka menemukan sebuah jembatan tua. Mereka berhasil menyeberangi jembatan itu. Tetapi ketika giliran Koro, dia terpeleset dan terjatuh. Bukannya menolong calon istrinya, Sumit malah diam tidak bergerak ketika Koro hendak tenggelam. Untungnya ada Gitika yang berhasil menyelamatkan Koro yang memang tidak bisa berenang. Karena kejadian itu, Koro mulai menyadari bahwa Sumit tidak benar-benar mencintainya. Sumit berkilah bahwa dia sebenarnya fobia terhadap air dan juga tidak bisa berenang. Sesampainya di desa, mereka semua terlihat kedinginan. Tak lama, emosi Sumit kembali muncul ketika ada orang-orang yang mencoba menggoda para wanita. Terjadi keributan di sana. Sumit yang sudah sangat kesal meluapkan semua kekesalannya. Dia membentak Sumi, Koro, dan Gitika. Dia bahkan membentak Prasan karena semua yang dia rencanakan gagal. Kembali menjalin hubungan dengan Koro tidak membuat dirinya lebih mudah mendapatkan peran di Mumbai. Malah mereka sekarang terjebak di antah berantah tanpa uang sepeser pun. Sumit bahkan mengatakan kenapa ayah Koro tidak memperdulikannya karena memang Koro adalah orang yang membawa sial. Mendengar itu, Koro menjadi syok. Di penginapan, Gitika yang sudah tidak kuat mengatakan semua unek-uneknya bahwa Sumit hanya memanfaatkan Koro dan tidak benar-benar mencintainya. Dia meminta Koro sadar dalam khayalannya. Gitika dan Sumi akhirnya sepakat meninggalkan Koro bila Koro masih berniat menikahi Sumit. Di lain sisi, Prasan juga mengatakan bahwa Sumit tadi sudah sangat keterlaluan. Keesokannya diadakan upacara pernikahan, tetapi Koro menanyakan untuk terakhir kalinya, "Apakah kau mencintaiku?" Tetapi Sumit hanya terdiam tidak mengeluarkan kata-kata. Mengetahui bila apa yang dikatakan teman-temannya itu benar, Koro memutuskan membatalkan pernikahan itu dan meninggalkan Sumit. 7 tahun kemudian, terlihat Koro sudah berubah menjadi businesswoman yang sukses di London. Dia sudah mencapai posisi puncak dalam karir. Ia memiliki perusahaan fashion di seluruh dunia. Koro yang cupu berubah menjadi wanita anggun yang kaya raya. Tak hanya itu, dia juga bertunangan dengan pengusaha tersukses India, Jai Singh Ratore. Koro sekarang terlihat sangat bahagia dengan kehidupan barunya. Di sisi lain, Sumit saat ini sudah menjadi bintang film. Dia berhasil mewujudkan mimpinya menjadi terkenal. Tak lama, manajernya menawarkan Sumit untuk peluang syuting di London. Dia mengatakan ini bisa menjadi batu loncatan Sumit agar bisa lebih terkenal. Karena selama ini, Sumit masih menjadi artis yang biasa-biasa saja di Bollywood. Sumit sangat senang dengan penawaran itu. Tak lama, mereka sudah berada di London. Dia syuting bersama dengan pacarnya, yang juga seorang artis yang bernama Aisyah Kumar. Diperlihatkan, Aisyah merupakan wanita yang cerewet dan sangat boros. Baru sampai di London, dia sudah langsung berbelanja. Tak hanya itu, dia juga menggunakan kartu kredit Summit karena kartu kreditnya sudah mencapai limit. Suatu saat terlihat Sumit yang sedang berbelanja baju di sebuah distro. Pada saat akan mencoba baju, tak sengaja dia bertemu dengan Koro. Koro merasa kaget dan senang ketika melihat Sumit di London. Tetapi berbeda dengan Koro, Sumit terlihat kikuk ketika melihat Koro. Siang harinya, terlihat Koro dan Jai sedang makan siang di sebuah resto. Tanpa sengaja, Koro melihat Sumit yang berlari mengenakan busana Hanuman. Dengan refleks, Koro mengejar Sumit. Koro mengira Sumit sedang melakukan hal yang tidak-tidak. Dia takut polisi akan menangkapnya. Ternyata, Sumit sedang melakukan syuting. Hal itu akhirnya membuat proses syuting kacau. Ketika mengetahui semua ini adalah salah paham, Jai yang merasa bersalah karena tunangannya melakukan kebodohan, akhirnya mengajak Sumit dan Aisyah untuk makan siang bersama. Di sini, Koro menjelaskan kepada Jai dan Aisyah bahwa dia dan Sumit adalah teman lama. Terlihat hanya Sumit yang tidak nyaman ketika makan siang.
Dia masih terlihat canggung ketika melihat Koro dan Jay yang terlihat mesra. Pada saat mereka semua menceritakan masa lalu yang menyenangkan, Koro menceritakan bahwa dulu dia dan Sumit pernah melakukan trekking bersama. Koro menceritakan bahwa dia dan teman-temannya melakukan trekking di hutan. Sumit juga menjadi pahlawan ketika memanjat pohon apel ketika mereka semua kelaparan. Dan Koro juga mengatakan Sumit juga pernah menolongnya ketika dia tercebur di sungai. Mendengar itu, Sumit menjadi kaget dan tidak bisa berkata-kata. Jay yang merasa cocok ngobrol dengan Sumit dan Aisyah akhirnya mengundang mereka semua ke pestanya. Keesokannya di pesta terlihat Sumi dan Gitika yang datang dari India. Sumi merasa heran kenapa mengundang cowok brengsek yang telah mencampakkan Koro sebelumnya. Koro hanya bisa terdiam dan mengatakan bahwa mereka diundang oleh Jay. Di pesta, Sumi terlihat canggung karena dia masih merasa bersalah dengan Koro. Sumi yang mabuk pun memperingatkan ke Sumit jangan macam-macam dengan Koro. Tak lama, Sumit yang memang maskulin dipepet oleh asisten Koro yang tulang lunak. Porus meminta Sumit untuk berpose karena dia melihat sosok Sumit cocok untuk menjadi model merek fashion Koro. Tak lama, pada saat mereka berduaan, Sumit mencoba mengobrol dengan Koro. Sumit mengatakan bahwa Koro sudah sangat berubah dari Koro yang dia kenal. Koro kemudian menjawab, Koro saat ini yang dia lihat adalah Koro yang dibentuk karena kekecewaan, selalu dicampakkan pria yang dia cintai. Bahkan di pernikahannya dia juga dicampakkan. Tetapi dia sekarang merasa bahagia, karena lelaki yang mencampakkannya dulu setidaknya saat ini telah mencapai mimpinya menjadi orang terkenal dan kaya. Merasa bersalah, Sumit mencoba meminta maaf kepada Koro di tepi danau. Koro kemudian mengatakan bahwa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Mereka sekarang sudah mempunyai kehidupan bahagia masing-masing. Tetapi, ternyata Sumit masih memiliki perasaan kepada Koro. Dia sekali lagi meminta maaf dan menanyakan apakah masih ada cara agar dia bisa kembali ke Koro. Tetapi, pembicaraan itu harus terhenti ketika Sumi datang. Keesokan harinya, di rapat direksi, ayah Koro merasa senang dengan wajah baru untuk merek fashionnya. Dia memuji sosok Sumit. Ayahnya juga mengatakan sangat bangga dengan Koro. Siang harinya, Koro menunjukkan hasil foto Sumit, karena fotonya akan ditempel di majalah dan di baliho di seluruh dunia. Tetapi entah mengapa Sumit yang sebelumnya sangat gila popularitas, kali ini tidak begitu peduli dengan itu. Koro juga menceritakan bahwa baru kali ini ayahnya memujinya dan memeluknya. Tanpa sadar, Koro mempraktekkan pelukan ayahnya kepada Sumit. Tanpa disadari, mereka malah menjadi dekat kembali. Sialnya, ketika mereka berkeliling, tanpa sadar Jay melihat Sumit dan Koro yang bersama. Beberapa hari kemudian, masalah baru muncul. Wajah Koro dan Sumit terpampang di majalah. Aisyah yang mengetahui itu langsung meminta klarifikasi dari Sumit. Di sini, Sumit mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Koro sebenarnya adalah mantannya. Sumit juga mengatakan bahwa cinta sejatinya adalah Koro. Akhirnya, Sumit dan Aisyah putus. Di sisi lain, Koro dan Jay berjalan di tepi jembatan. Jay menanyakan apakah dia masih mencintainya. Koro menjawab dia masih mencintainya. Jay meminta maaf karena sebelumnya dia meragukan itu. Tetapi setelah Koro menjelaskan, Jay merasa lega. Di rumah, Koro mencoba membuka kotak kenangan bersama Sumit. Dia menemukan cincin yang pernah Sumit berikan. Koro kemudian mengajak Sumit bertemu untuk mengembalikan cincin itu. Koro mengatakan kisah mereka sudah selesai dan meminta Sumit menjadi sahabatnya. Tetapi Sumit menyangkal. Dia mengatakan bahwa dia menyadari bahwa cinta sejatinya adalah Koro. Dia meminta kesempatan kedua agar dia bisa menebus kesalahannya dan kembali bersama Koro. Koro jelas saja menolak itu karena dia akan segera menikah dan pergi begitu saja meninggalkan Sumit. Semenjak saat itu, mereka berdua menjadi bimbang apa yang harus mereka lakukan. Sampai beberapa hari kemudian, foto Sumit sampai di India. Keluarganya memberikan selamat karena saat ini Sumit sudah menjadi terkenal. Tetapi Sumit tidak terlihat bahagia. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa dia bertemu Koro di London dan dia sangat mencintai Koro. Di lain sisi, Koro juga tidak terlihat bahagia ketika dia mencoba gaun pengantinnya, karena sebenarnya dia juga masih memendam perasaan kepada Sumit.
Akhirnya, hari pernikahan Koro dan Jae pun berlangsung. Terlihat sebuah pesta pernikahan mewah di dermaga tepi pantai. Teman-teman mereka memberikan selamat atas pernikahan Koro dan Jae. Di sini, Jae mengatakan, "Aku mencintaimu, Koro." Tetapi, Koro hanya terdiam, tak mengatakan sepatah kata pun. Tak lama, terlihat Sumit dan keluarganya datang ke pesta pernikahan itu. Sumit bahkan membawa ibunya. Ternyata, Sumit berniat meminang Koro. Hal itu membuat semua orang di sana menjadi kaget. Jae menanyakan apa yang sedang terjadi. Karena keributan di sana, Sumit dan keluarganya diusir dari situ. Tetapi, Koro meminta berbicara empat mata dengan Sumit. Dia menarik Sumit ke tepi dermaga. Dia mengatakan, "Mengapa kau selalu ingin menghancurkan pernikahanku?" Sumit memohon bahwa dia masih mencintainya. Tanpa sengaja, pada saat mereka berdebat, Koro terjatuh ke laut. Sumit yang melihat itu langsung melompat ke laut, walaupun dia tidak bisa berenang. Alhasil, mereka berdua kelelep bersama. Untungnya, di dekat situ ada tim penyelamat yang kebetulan lewat. Melihat pengorbanan Sumit, Jae menyadari bahwa dia tidak akan memiliki peluang dan merelakan Koro pergi dari sisinya. Di atas sekoci, Koro yang melihat pengorbanan Sumit menyadari bahwa Sumit benar-benar mencintainya. Mereka berdua akhirnya kembali tukeran iler. Dan filmnya pun berakhir. Gimana sob film ini? Banyak yang kemarin request film yang happy ending. Ini Om kasih film yang happy ending coy. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga bagi yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Biar milatihin.